Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Trans 8 Dimensi. Di kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita film yang berjudul Miss Marvel episode 5. Sebelum nonton episode 5 ini, Mimin sangat merekomendasikan agar para viewer untuk terlebih dahulu menonton episode sebelumnya, di mana linknya Mimin cantumin di deskripsi, supaya kalian tidak gagal paham tentang alur cerita film Miss Marvel. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di cerita sebelumnya, Kamala diserang oleh rombongan Najma dan anak buahnya. Saat rombongan Najma dan teman-temannya semakin dekat, Kamala pun menggunakan kekuatan untuk menahan Najma dan yang lainnya. Walid yang mencoba kabur langsung dihadang oleh Najma. Naasnya, dalam pertarungan itu Walid akhirnya tewas dan terjatuh tepat di hadapan Kamala dan Karim. Satu persatu para clandestine itu pun ditumbangkan oleh Kamala dan juga Karim. Sang ibu dari Karim yang melihat para anak buahnya tumbang, ia pun semakin bengis dengan Kamala dan mencoba menusuk Kamala dengan tombaknya. Beruntung Kamala menangkis tombak itu dengan gelangnya. Dan benturan pada gelang itu pun membuat Kamala terlempar melalui portal hingga membuat Kamala berpindah di sebuah masa di mana saat itu terjadi pemisahan antara rakyat India dan Pakistan yang dialami oleh nenek Kamala di stasiun Karachi. Di masa lalu ini terlihat Aisyah pada tahun 1942, di mana India menjadi salah satu negara di bawah jajahan Inggris. Masih ingat kan dengan cerita Najma saat Aisyah dan teman-temannya berpisah setelah mereka mendapatkan gelang ajaib? Saat itu Aisyah yang kabur langsung dikejar oleh salah satu tentara Inggris. Beruntung saja Aisyah berhasil lolos setelah ia membunuh tentara tersebut. Setelah terpisah dari teman-temannya, Aisyah hidup sebatang kara dan kebingungan harus pergi kemana. Sampai suatu hari, ia pun melihat seorang pemuda yang sedang berorasi dalam menyerukan perlawanan terhadap pihak penjajah. Dia berusaha memotivasi semua masyarakat untuk bersatu dan merebut kembali kemerdekaan. Tak lama kemudian, para tentara pun datang dan menghentikan perkumpulan tersebut. Beberapa saat kemudian, Aisyah dibangunkan oleh pemuda yang memimpin orasi sebelumnya. Pemuda itu dikenal dengan nama Hasan. Ia adalah seorang aktivis yang berjuang untuk kemerdekaan India. Hasan yang melihat Aisyah sendirian kemudian menawarkan makanan dan juga tempat tinggal untuknya. Karena tak tahu harus kemana lagi, auto membuat Aisyah setuju untuk ikut bersama Hasan. Sejak saat itulah benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka. Sampai akhirnya mereka pun menikah dan memiliki seorang anak yang diberi nama Sana. Sana ini adalah nenek Kamala guys. 5 tahun kemudian Sana tumbuh menjadi anak yang pintar. Pada masa itu, kondisi di India menjadi semakin parah karena perpecahan yang terjadi antara umat Muslim dan juga umat Hindu, di mana rumah orang-orang Muslim di perbatasan banyak yang dibakar oleh para umat Hindu. Hal inilah yang mendasari terjadinya migrasi massal karena umat Muslim memilih untuk pindah ke Pakistan. Pada suatu malam, Najma akhirnya berhasil menemukan keberadaan Aisyah. Saat mereka bertemu, Najma mengingatkan agar mereka segera kembali ke tempat asal mereka. Najma pun menyuruh Aisyah untuk membawa gelang ajaib itu dan esok paginya mereka akan berkumpul bersama yang lainnya. Situasi yang kini sudah berubah membuat Aisyah ragu untuk kembali ke tempat asalnya. Ia merasa sudah sangat bahagia karena kini sudah memiliki keluarga yang lengkap. Karena hal itu, Aisyah pun segera membawa Hasan dan Sana untuk ikut pergi bermigrasi ke Pakistan. Keputusan Aisyah yang sangat mendadak membuat Hasan curiga. Terlebih keputusan itu diambil setelah semalam ia melihat Aisyah bertemu dengan wanita yang tidak ia kenal. Ia pun mendesak Aisyah untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Aisyah pun terpaksa jujur tentang identitasnya dan menunjukkan kekuatan dari gelang yang ia miliki. Aisyah lalu menegaskan kalau semua yang ia lakukan hanya demi kebaikan Sana. Aisyah kemudian memohon pada Hasan, apapun yang terjadi, Sana harus naik pada kereta terakhir malam ini. Di stasiun Karachi, semua umat Muslim berbondong-bondong untuk menaiki kereta terakhir yang akan berangkat ke Pakistan. Karena merasakan adanya bahaya, Aisyah pun menyerahkan Sana beserta gelangnya pada Hasan dan meminta Hasan untuk pergi terlebih dahulu. Dan benar saja, Najma lagi-lagi berhasil melacak keberadaan Aisyah. Ia tak menyangka Aisyah telah berkhianat dan lebih memilih untuk meninggalkan kaumnya.
Kemudian Najma pun memaksa Aisyah untuk menyerahkan gelang ajaib itu. Karena Aisyah tak kunjung menjawab, Najma pun terpaksa harus membunuhnya. Sementara itu, Hasan yang sibuk mencari tempat duduk untuk Sana tiba-tiba menyadari kalau Sana sudah menghilang. Sana yang sendirian terus-menerus menangis dan memanggil sang ibu. Begitupun dengan Hasan yang juga panik mencari Sana. Saat Aisyah sedang sekarat, gelangnya tiba-tiba bersinar dan saat itulah Kamala tiba di stasiun tersebut. Aisyah yang melihat Kamala langsung menali gelang yang ada di tangannya. Ia pun meminta bantuan Kamala untuk bergegas dan menyelamatkan Sana, serta memastikan ia naik kereta terakhir malam ini. Sebelum meninggal dunia, Aisyah pun menyerahkan foto keluarganya pada Kamala untuk nantinya diserahkan kepada Sana. Singkat cerita, Kamala akhirnya berhasil menemukan Sana di tengah kerumunan masyarakat. Kemudian ia pun menggunakan kekuatannya untuk menuntun Sana kembali ke pangkuan ayahnya. Setelah melihat Sana bertemu dengan Hasan, Kamala pun sadar kalau ia ternyata adalah orang yang telah membantu neneknya di masa lalu. Setelah itu, kini Kamala pun kembali ke masa sekarang. Saat tersadar bersama yang lainnya, mereka pun melihat bahwa serangan Rahma ternyata membuka tabir nur. Sementara itu, di rumah sang nenek Kamala yang tak kunjung pulang membuat ibunya khawatir. Sepupu Kamala pun menyarankan agar ibu Kamala melacak keberadaan Kamala dengan menggunakan aplikasi melalui gadgetnya. Kembali ke Najma dan yang lainnya saat melihat tabir nur. Salah satu teman Najma mengungkapkan dirinya di sekitar tabir tersebut. Karena kekuatan tabir nur sangatlah kuat, Kamala pun mencoba menahannya dan meminta Karim agar segera membawa semua orang keluar dari sana. Saat giliran Najma, Kamala mencoba meyakinkan untuk tidak pergi karena Kamran masih membutuhkannya. Berkat perkataan Kamala, Najma pun akhirnya luluh dan mentransfer semua kekuatannya pada Kamran. Setelah kejadian itu, ibu dan nenek Kamala sampai di tempat tersebut. Dan kini ibu Kamala akhirnya mengetahui bahwa Kamala sebenarnya adalah superhero. Kemudian Kamala pun menyerahkan foto yang diberikan oleh Aisyah kepada sang ibu guys. Foto itu membuat nenek Kamala bersedih mengingat rasa rindunya pada sang ibu dan sang ayah. Setelah itu, Kamala pun berpamitan pada Karim. Ia merasa sangat berterima kasih atas semua yang dilakukan oleh Karim untuknya. Karim pun memberikan selayarnya untuk Kamala sebagai tanda perpisahan mereka. Di bawah, ibu dan nenek Kamala menemukan kalung milik Kamala yang sudah rusak guys. Di akhir episode ini, terlihat Kamran yang bertemu dengan Bruno. Saat mereka sedang bersama, sebuah drone di UDC menyerang Kamran dan beruntung Kamran berhasil menangkal ledakan drone tersebut dengan menggunakan kekuatan yang baru ia dapatkan dari sang ibu. Namun ledakan drone itu pun akhirnya menghancurkan sebuah toko yang ada di bawah mereka. Itulah alur cerita film Miss Marvel episode 5 yang dirilis tahun 2022 guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Trans 8 Dimensi.